Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak di kelas 8. Kita bertemu kembali dengan saya Bu Sevi, mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini yaitu materi bab baru, yaitu tentang puisi. Sebelum menuju puisi, untuk terlebih dahulu kita harus paham pengertian puisi itu sendiri. Puisi adalah teks yang berlari-lari dan berbait-bait dengan mengutamakan harmonisasi puisi, bunyi, dan kepadatan makna kata. Di dalam puisi ada dua unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Yang sekarang kita bahas yaitu yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik unsur yang terdapat di dalam batang tubuh karya sastra. Unsur intrinsik memiliki dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik meliputi tipografi, yaitu perwajahan puisi. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Tatanan penulisan puisi, baik rata kanan kiri, bentuk tulisan kadang tidak teratur, kadang zigzag, dan kalimat yang selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan kata, yang dimana pemilihan kata ini sangatlah penting karena puisi, prosa, novel perlu pemilihan diksi. Yang ketiga, imaji. Imaji adalah gambaran atau kesan apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membayangkan atau mengingat sesuatu. Imaji ada tiga. Imaji atau citraan sama saja. Ada tiga. Yang pertama, imaji visual, yaitu penglihatan. Yang kedua, imaji auditif, yaitu pendengaran. Dan imaji taktil, yaitu berupa perasaan. Contohnya visual, kita melihatnya. Gadis itu sangat cantik sekali, berarti menggunakan imaji visual. Pendengaran, suara gadis itu sangatlah merdu, nah itu menggunakan auditif. Angin itu mengelus tubuhku, berarti itu menggunakan imaji taktil, yaitu perasaan lewat kulit bisa. Selanjutnya kata konkret. Kata konkret di sini beda dengan kata abstrak ya. Kata konkret memiliki makna yang bisa diraba, dirasa, didengar, dicium atau dilihat, yaitu berkaitan dengan panca indera. Selanjutnya yang kelima, bahasa figuratif. Bahasa figuratif itu sama dengan majas, yaitu yang bersifat menggunakan konotatif. Yang keenam, rima dan irama. Nah, ini saling berkaitan, rima dan irama, yaitu membentuk keselarasan bunyi yang harmonis dan padu untuk membangun satu kesatuan makna yang utuh. Selanjutnya, struktur batin. Struktur batin, unsur pembangun puisi yang tidak nampak secara langsung pada penulisan puisi. Struktur batin meliputi satu, tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada puisi yang dibuat. Yang ketiga, nada. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca. Selanjutnya yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan inti dari penyair yang disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Nah, itu tadi struktur fisik dan batin, yaitu meliputi di dalam unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik.
Ekstrinsik, unsur yang berada di luar naskah puisi. Unsur ekstrinsik meliputi 1. Unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang penyair atau penulis puisi. Maksudnya di sini latar belakang entah itu dari keluarga miskin, kaya, rakyat pinggiran, atau bangsawan. Biografinya pengarang itu atau penulis itu bagaimana dijelaskan. Selanjutnya unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Nah, ini biasanya ketika seorang penulis berada dalam masyarakat yang berbuat kerusakan, ada kemungkinan ia membuat puisi yang berisi kritikan. Nah, itu ada kepada kehidupan sosial masyarakat. Terus kemudian unsur nilai. Unsur nilai di sini meliputi nilai pendidikan, nilai seni, nilai politik, nilai sosial budaya, dan lain-lain. Nah, itu tadi ada unsur-unsur puisi, yaitu meliputi unsur intrinsik dan meliputi unsur ekstrinsik. Baik anak-anak, itu tadi materi hari ini. Saya akhiri pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.